Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menerangkan tentang pengertian sujud syukur dan sujud tilawah serta sujud sahwi. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah karena mendapatkan nikmat atau terhindarnya dari bahaya. Kemudian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah yang dilakukan apabila kita membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Yang ketiga, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena umat muslim atau muslim dan muslimat merupakan gerakan atau bacaan tertentu saat sedang sholat ataupun ketika ragu tentang jumlah rakaat yang ia kerjakan. Setelah itu, Ibu akan menerangkan tentang sebab-sebab melakukan sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Pertama, sebab-sebab dilakukan sujud syukur adalah sujud syukur yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Yang dimaksud rasa syukur itu adalah syukur kita kepada Allah, ya. Sujud syukur juga bisa dilakukan karena terhindar dari bahaya kesusahan yang besar, atau bahkan sujud syukur dapat dilakukan saat melihat penderitaan orang lain dengan membandingkan penderitaan itu terhadap keadaan yang dialami. Nah, itulah yang dikatakan sebab-sebab dilakukan sujud syukur. Yang kedua, sebab-sebab dilakukan sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam salat ataupun di luar salat. Nah, jelas ya. Jadi bisa di dalam salat atau di luar salat. Jika dilakukan di dalam sholat, sujud dilakukan mengikuti imam. Jika imam sujud ketika membaca ayat sajadah, maka makmum ikut sujud. Jadi jika imam tidak sujud, makmum juga tidak sujud. Nah, itulah yang dikatakan dengan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab dilakukan sujud sahwi. Sujud sahwi seperti yang dikutip di dalam buku sujud sahwi, ya, itu sujud karena lupa dalam sholatnya. Jadi sujud lupa dalam sholatnya itu misalnya rakaatnya, ya, atau kita lupa dalam rakaat sholat tersebut. Nah, penjelasan mengenai sebab-sebab dilakukan sujud sahwi terdapat 3 kondisi, yaitu menambah, mengurangi, dan ragu dalam sholat fardu atau sunnah karena lupa. Nah, itu karena lupa di dalam sholatnya. Sebab dilaksanakan sujud sahwi adalah sebagai berikut. 1. Ragu jumlah rakaat yang dikerjakan. 2. Rakaat yang dikerjakan kurang. Yang ketiga, rakaat yang dikerjakan berlebihan. Atau yang keempat, lupa tahiyatul awal. Nah, jadi setelah kita tadi sudah menjelaskan tentang sebab-sebab, sekarang Ibu akan menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Tata cara sujud syukur pertama, berwudu. Yang kedua, menghadap kiblat, dan yang ketiga, membaca niat sujud syukur. Kemudian yang B, tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah itu ada 2 macam, yaitu sujud yang dilakukan dalam salat dan dilakukan di luar salat. Yang dilakukan dalam salat yaitu pada saat membaca ayat-ayat sajadah. Disunahkan untuk berniat melakukan sujud untuk tilawah. Kemudian mengucapkan takbir, melakukan sujud sekali dan membaca doa sujud tilawah. Kemudian berdiri kembali dan melanjutkan bacaan ayat tersebut
untuk melanjutkan salatnya sampai salam. Kemudian dilakukan di luar sholat. Sujud tilawah disunahkan untuk dilakukan jika mendengar atau membaca ayat sajadah. Jika ingin melakukan sujud tilawah, maka berniat sujud tilawah, kemudian bertakbir seperti takbiratul ihram. Sujud tilawah, kemudian bertakbir seperti takbiratul ihram. Dalam salat sujud sekali dengan membaca doa sujud tilawah. C. Tata cara sujud sahwi. Menurut sejumlah hadis dan disepakati para ulama bahwasanya sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali sebelum sholat beberapa kesalahan dalam sholatnya. Nah, ini ada tata caranya ya. Pertama, didahului dengan takbir. Ya. Didahului dengan takbir. Kemudian yang kedua dilakukan seperti sujud biasa. Jadi didahului dengan takbir ini sebagai ulama berpendapat wajib untuk mengucapkan takbir sebelum mengerjakan sujud sahwi yang dilakukan sebelum atau setelah membaca salam atau setelah memberi salam. Kemudian yang kedua dilakukan seperti sujud biasa. Sujud sahwi dilakukan sesuai dengan adab sujud biasa, artinya sujud dengan 7 anggota tubuh, semua anggota tubuh ini ya. Kemudian kening, kedua telapak tangan, kedua lutut dan kedua ujung kaki. Kemudian menjauhkan kedua lengan dari kedua lambung, menjauhkan perut dari kedua paha, merenggangkan kedua lutut dan saat sujud bisa membaca subhana man la yaqmu wa la yufhu. Ya. Yang ketiga, bila lupa. Nah, ini apabila lupa ya, dianjurkan diulang kembali. Jadi cara sujud sahwi dilakukan dengan melakukan 2 kali sujud sebelum salam. Bila seorang lupa melakukan sujud sahwi, maka dianjurkan untuk masuk kembali ke dalam sholat dan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi meski banyak yang dilupakan dalam sholat, tetap 2 sujud seperti sujud sholat. Jadi tempat sujud sahwi adalah waktu antara tahayud akhir dan salam. Nah, itulah tata cara kita melaksanakan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Terima kasih kepada anak-anakku semua yang soleh dan soleha ya. Alhamdulillah ya, semua sudah Ibu terangkan. Semoga menjadi pemahaman anak-anak semua ya. Dan alhamdulillah kita sudah selesai semua pelajarannya. Kita tutup dengan membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.